pertama, nama kakak siapa dan dari jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Safina Anazila, biasa dipanggil Safina. Saya dari program studi Sarjana Keperawatan. Perkenalkan, saya Hadiani Puji Utami, yang biasa dipanggil Hadiani. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Prodi S1 Keperawatan. Semester 2 ya tadi? Iya, semester 2. Terus yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana sistem perkuliahan di USUBA? Khususnya di S1 Keperawatan ya. Di S1 Keperawatan itu dari semester 1 kita full materi di ruangan, lalu di semester 2, di akhir semester 2 nanti kita akan diterjunkan langsung ke rumah sakit yang namanya itu PKK dasar. Nah, dari situ kita mulai belajar gimana sih menangani pasien secara langsung gitu. Jadi dari situ kita juga mempunyai gambaran bagaimana ketika kita menghadapi pasien yang betul-betul pasien. Jadi kan kalau misal di semester 1 itu masih di lab begitu ya, kalau di sini itu namanya mini hospital. Kita prakteknya itu di mini hospital, dan nanti di akhir semester 2 kita akan diterjunkan langsung di rumah sakit. Sedikit tambahan juga, jadi di program S1 Keperawatan ini kita setiap semesternya itu melakukan ujian OSCE namanya ya. Jadi nanti kita ada beberapa melakukan tindakan, dan di situ diawasin kita oleh selama 1 semester ini tuh kita bisa ngelakuin tindakan apa aja. Nanti kalau misal kita nggak lulus, kita remedi. Jadi Bakal mengulang. Praktek di rumah sakit itu benar? Iya, bisa jadi ditunda, tapi kebanyakan ya malah tidak ada ya Kak. Iya. Mayoritas sudah alhamdulillah bisa lulus semua. Jadi praktek ke rumah sakitnya itu bisa serentak. Terus yang kedua, apa tantangan yang sering dihadapi mahasiswa? Tantangannya ya pastinya waktu yang kurang, terus kadang burn out juga karena matkul yang kadang-kadang ya kalian tahu sendiri, mesti di sekolah-sekolah mesti ada yang matkul yang kalian kayak apa sih matkul ini gitu, mata pelajaran ini gitu. Kadang ya, tapi masih bisa kami atasi karena ya sistem perkuliahan yang cukup fleksibel, terus lingkungan juga yang mendukung dari pertemanan, terus dari dosennya juga suportif. Jadi masih bisa kadang stres, kadang ya ada aja yang bikin itu lagi semangatnya. terus tantangannya juga kalau misal kita ikut organisasi nih, itu jadi PR ya. Kita harus bisa manage waktu, kayak di sisi lain kita ada tanggung jawab buat belajar, di sisi lain kita ada tanggung jawab di organisasi. Jadi ya kita harus benar-benar pintar manage waktu. Jadi tanggung jawab itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Pressure itu bukan berarti untuk menekan kita, tapi membuat kita menjadi lebih memanage waktu, lebih tahu waktu begitu. Keterampilan apa yang penting untuk sukses di dunia kuliah? Keterampilan yang pertama, karena tadi waktu yang mungkin kalau misal ikut organisasi banyak berkurang waktunya begitu untuk belajar. Kalau paling penting adalah kita bisa memanage waktu untuk kuliah, antara kuliah dan organisasi. Nah, yang kedua adalah untuk kita pinter-pinter untuk mencari wawasan lain begitu ya Kak. Benar. Ya kalau kita terpacu terus di materi kuliah, kita nggak akan, kemajuannya tidak akan berkembang pesat. Jadi kita harus pintar-pintar buat sharing-sharing sama yang lain begitu. Terus juga tambahan, kita juga penting banget mengasah soft skill yang ada di diri kita. Betul. Apalagi di zaman sekarang kita beradu sama AI ya. Jadi apalagi kita di dunia keperawatan sendiri akan tersaingi oleh AI yang dimana di luar negeri udah digantikan mungkin posisi kita dengan AI. Jadi terus apalagi kita di organisasi, kita harus cari benar-benar organisasi yang itu kita menambah wawasan gitu loh, relasi kita. Jadi beda loh antara anak yang kuliah dia ikut organisasi dan anak yang kuliah tapi dia cuman pulang pergi itu sangat beda. Kakaknya tuh kayak organisasi gitu kan sibuk. Terus bagaimana cara kakak buat jaga kesehatan selama kuliah? Jaga kesehatan, terutama yang harus kuat dulu itu imun kita. Jadi kalau misal imun kita rendah, pastinya kita bakal gampang sakit, terutama kalau misal
saya rumahnya yang lulus pesantren tapi masih PP begitu kan, perjalanan jauh nih, hampir 1 jam nih. Kalau misal dari imun kita kayak mesti nanti bakal sakit, mesti itu berarti bakal kesehatan kita juga terganggu ya Kak. Jadi yang pertama yang harus kita jaga yaitu imun kita. Yang kedua, yang paling penting juga adalah memanage waktu ya Kak. Benar. Pastinya kalau misal mengurangi kegiatan yang kurang berguna begitu. Jadi ya seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana prospek karir lulusan dari jurusan kakak keperawatan? Kalau di Universitas Muhammadiyah Gomo sendiri, nanti kita di akhir di akhir kelulusan itu ya, nanti kalau semisal udah profesi nurse itu bakal ada pembukaan lowongan dari jaringan-jaringan yang sudah berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Gombong. Nah, nanti juga kita di situ bisa, kalau semisal kita yang mau, itu kita boleh langsung mendaftar dan itu sudah terjamin gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi buat cari pekerjaan mau di mana. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Yuda kalau misal kita lulusan dari perawat, terus nanti gimana nih setelah lulus dari Unimogo, apakah langsung diterima di instansi yang bekerja sama Unimogo atau gimana? Nah, itu otomatis dari instansi yang sudah bekerja sama Unimogo sudah langsung ditarik begitu sebelum lulus bahkan. Dan lulusan sini juga tidak hanya bekerja di rumah sakit yang PKU Muhammadiyah ya Kak, tapi juga ada yang diterima atau di luar negeri juga. Iya.